Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita kembali di penghujung bulan Mei ini, di hari Jumat 29 Mei 2026. Kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati kamu sekalian menerima firman Tuhan. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita hari ini ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yaitu tertulis dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya sungguh bersukacita menyampaikan firman ini. Apabila 2 minggu lalu firman Tuhan diambil dari kitab Filemon, namun hari ini juga saya sangat sungguh bersukacita sebab ayat renungan ini adalah ayat emas bagi saya. Sebab ini adalah ayat CD saya. Pasal yang ke-21a. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Dan ini juga yang akan saya angkat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Memelihara diri di dalam Kristus Tuhan. Namun terlebih daripada itu, kita harus mengerti iman yang bertahan di tengah penyimpangan. Konteks yang terjadi dalam kitab ini, kitab Yudas, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, adalah gereja mula-mula menghadapi pengajaran palsu yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Memutarbalikkan kebenaran dan hidup dalam hawa nafsu itu seakan-akan dilegalkan. Bahaya nyata, maka iman akan bisa saja menyimpang. Itulah yang hendak disampaikan oleh Yudas. Oleh sebab itulah dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Jika kita tidak waspada, maka iman kita akan melemah, akan merosot, akan tenggelam dalam gelapnya dunia ini. Maka kebenaran itu akan kabur, maka hidup kita akan hidup dalam tanpa arah, terombang-ambing, tidak tahu mau kemana, jauh dari kasih Tuhan. Dan apabila kita melakukan apa yang diajak oleh Yudas ini, ikutilah 5 perintah Yudas untuk memelihara diri dalam kasih Tuhan. Apalah itu? Maka kita harus mengikuti itu. 5 perintah yang diberikan Tuhan dalam 2 ayat renungan kita hari ini. Perintah yang pertama adalah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bangunlah dirimu sendiri. Ayat yang ke-20a. Iman tidak bertumbuh sendiri, itu harus kita ingat. Kamu harus membangunnya setiap hari. Sepanjang hari kita harus berusaha membangunnya. Bangunlah dirimu sendiri. Bukan otomatis, bukan karena suasana, tapi itu karena keputusan kita mau dan meniatkan untuk membangun diri kita sendiri. Yang kedua yaitu bangun di atas dasar iman yang paling suci. Pastikan fondasi yang kita bangun itu adalah benar. Hidup yang kita bangun itu fondasinya benar di dalam iman yang tepat, yaitu di dalam ajaran Rasul, yaitu tentang Injil. Dalam kebenaran Alkitab, yaitu Injil juga. Perjalanan kehidupan Yesus, pengorbanan dan penyelamatan Yesus. Bukan di dalam fondasi tentang opini-opini, bukan tentang tren-tren yang terjadi, bukan apa yang dikatakan saja di dalam media sosial tanpa fondasi yang kokoh, atau bukan saja tentang perasaan kita. Iman yang salah dasar tentu pasti akan runtuh. Dan perintah yang ketiga yang disampaikan, yang diajak oleh Yudas bagi kita adalah berdoalah dalam Roh Kudus. Doa yang dipimpin oleh Roh Kudus selaras dengan kehendak Allah dan akan mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sehingga janganlah menjadi hanya rutinitas saja tanpa menerima curahan Roh Kudus dalam doa. Sebab doa yang disertai dengan Roh Kudus itu adalah relasi, bukan sekedar aktivitas berucap atau berkomunikasi, namun relasi yang dijaga di dalam Roh Kudus. Dan perintah yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, adalah peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Inilah yang saya maksud tadi, membuat saya sangat bersukacita. Sebab kasih Allah itu tetap kekal sampai selama-lamanya, maka kita juga bisa memelihara diri itu di dalam kekekalan kasih Allah. Posisi kita dalam kasih Allah itu harus dijaga, tetap ada di dalamnya, bukan di luar, namun di dalam kasih Allah, sehingga perilaku kehidupan kita juga tetap ada di dalam kasih Allah. Janganlah menjauh lewat dosa, atau lewat kepahitan, atau lewat dendam di masa lalu, atau lewat kekecewaan.
namun kita harus memeliharanya tetap ada di dalam kasih Allah. Dan yang terakhir yang diajak dan yang dituntun oleh Yudas dalam kehidupan kita adalah menantikan rahmat untuk hidup yang kekal seturut dengan kasih Allah tersebut. Arah hidup yang percaya selalu ke depan kepada Yesus dan hidup yang kekal, bukan kemana-mana. Arah hidup tertuju hanya kepada Yesus saja. Sebab fokus kekekalan membuat iman kita akan kuat di tengah dunia ini. Ketika kita fokus konsisten hanya kepada Allah saja, hanya kepada Dia yang menyelamatkan kita, maka kita juga akan tangguh dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kasih karunia bukan alasan untuk hidup sembarangan. Oleh karena Allah yang bermurah hati memberikan, mencurahkan kasih karunia-Nya itu sepanjang hari, menjadi alasan kita untuk hidup sembarangan. Justru kasih Tuhan itu memanggil kita untuk hidup kudus dan setia. Maka penyimpangan selalu akan mengarah kepada penghakiman. Kita perlu merefleksikan dan mempertanyakan ke dalam kehidupan kita sendiri ya Tuhan. Ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berefleksi di dalam kehidupan kita, bermeditasi di hadapan Tuhan, mempertanyakan, apakah saya membangun iman saya ini sepanjang hari? Apakah dasar iman saya adalah firman Tuhan, atau sekedar opini, atau mood saya, atau pikiran saya, atau harapan saya saja? Apakah dasar firman Tuhan itu? Dasar iman kita itu adalah firman Tuhan. Apakah doa yang kita panjatkan itu kita serahkan dipimpin oleh Roh Kudus atau atas kebiasaan saja? Apakah saya sungguh tinggal di dalam kasih Tuhan? Kita perlu merefleksikannya juga. Apakah hidup saya mengarah pada kekekalan atau hanya untuk dunia ini saja? Hanya untuk apa yang saya cari, kebahagiaan di dunia ini saja? Kita perlu merefleksikannya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itulah kita diajak, peliharalah dirimu. Demikian dalam kasih Allah. Tuhan mengundang kita sedang diundang, sedang diajak oleh Tuhan untuk mau dibentuk, untuk mau dibangun, untuk mau dijaga, agar tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Sampai kita bertemu dengannya di dalam kekekalan kasih-Nya tersebut. Setiap hari kita harus membangun diri kita. Setiap hari kita harus memelihara diri kita. Sebab kehidupan kekal dari Kristus Yesus sedang menantikan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tak hentinya kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memelihara kehidupan kami ini. Engkau mengajarkan kami ya Tuhan dari pemeliharaan-Mu ini. Kami juga harus bergerak aktif untuk memelihara diri kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Untuk menyerahkan setiap doa-doa yang kami panjatkan ya Tuhan, agar dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam setiap proses pemeliharaan yang kami usahakan ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan, bukan karena pikiran kami, bukan karena usaha kami ya Tuhan, bukan karena kemampuan kami. Namun seutuhnya kehidupan kami ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Sebagai wujud nyata kami bersedia untuk memelihara kehidupan kami ini. Kami bersedia membangun diri kami ini setiap hari. Kami bersedia membangun iman kami di atas firman yang tepat ya Tuhan, yaitu Injil yang Engkau beritakan kepada kami. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami sepanjang hari ini. Seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami senantiasa setiap waktu sepanjang hari tetap memelihara kehidupan kami ini di dalam terang kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita berjuang sepanjang hari membangun diri kita, memelihara diri kita di dalam kasih Tuhan. Kiranya kita dimampukan melalui curahan Roh Kudus. Amin. Shalom.